Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS dari matkul pembelajaran Al-Khat Al-Arabi. Nah, di sini saya mengambil tema itu perkembangan khat di Indonesia. Nah, dalam perkembangan khat di Indonesia ini tidak seperti perkembangan khat di belahan dunia Islam lainnya, yang melahirkan sebuah corak, gaya, atau aliran kaligrafi yang khas. Akan tetapi di perkembangan khat di Indonesia ini hanya hanya perkembangan dalam pemakaian kaligrafi dalam memenuhi kebutuhan primer yang bersifat fungsional seperti penulisan ayat Al-Quran ataupun tulisan-tulisan Arab yang ditulis di berbagai media. Nah, dalam perkembangan khat di Indonesia ini sudah melalui periode yang cukup panjang. Ya, di sini saya mendapati itu ada 4 periode. Nah, yang pertama itu ialah periode perintis. Nah, yang kedua periode orang-orang pesantren. Yang ketiga periode pelukis dan pendobrak. Yang keempat periode kader-kader MTQ. Yang pertama itu periode perintis. Nah, pada periode perintis ini aksara Arab sudah muncul di Indonesia itu dengan penulisan naskah-naskah dengan menggunakan penulisan pegon, maupun itu pegon Jawi ataupun pegon Melayu. Nah, pada abad 18 sampai abad 20 khat di Indonesia itu sudah tidak bersumber dari makam, yang dimana ditulis dalam nisan-nisan kuno. Akan tetapi kreasi dari seniman di Indonesia itu sudah muncul di berbagai media seperti kayu, kertas, logam, maupun media lainnya. Nah, dalam periode ini juga itu sudah muncul karya seperti karya-karya kaligrafer yang berbentuk sesuatu yang bernyawa seperti burung, macan, ataupun orang sedang sujud atau lainnya. Nah, pada periode yang kedua ialah periode orang-orang pesantren. Pada perkembangan kaligrafi pada periode ini itu ya diiringi dengan perkembangan pesantren yang dirintis oleh para wali. Nah, di mana dalam pengajarannya itu diselingi dengan pengajaran Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Dan juga pada mula-mula diajarkannya kaligrafi pada periode ini itu hanyalah penulisan sederhana, tidak adanya nilai estetis, namun tapi masih mempertimbangkan gaya seperti Kufi, Naskhi, dan Farisi yang penulisannya itu condong ke kanan. Nah, dalam periode ini itu pelopornya ialah Kiai Haji Muhammad Abdul Razak Al-Muhili ya, dari Tangerang. Nah, pada periode yang ketiga itu ialah periode penulis dan pendobrak. Pada periode ini itu sudah semakin ketika masyarakat Indonesia semakin tahu akan penting atau arti dari seni kaligrafi di Indonesia, itu muncullah suatu gerakan yang dimana gerakan itu untuk menyadarkan kaligrafer atau para khotot di Indonesia, itu khususnya para generasi muda, untuk
mengapresiasikan kreasinya atau teknik-tekniknya dalam berbagai media yang lebih luas atau tak terbatas. Nah, pada periode ini itu muncullah sebuah perbedaan yang mana adanya kaligrafi murni ataupun kaligrafi lukis. Di mana kaligrafi murni itu berbentuk seperti mushaf-mushaf, mushaf-mushaf seperti dalam perlombaan seperti itu, dan juga kaligrafi lukis yang dimana itu sebuah lukisan yang ada seni kaligrafinya seperti itu. Dan juga pada periode ini itu pelopornya ialah para seniman dari kampus, yaitu ialah Profesor Dr. Handes Ahmad Sadili dari ITB Bandung. Dan periode yang keempat, ialah periode kader-kader MTQ. Dari periode yang pertama, periode yang kedua, periode yang ketiga itu, dan periode yang keempat, yang paling menyolok, yang paling masyhur perkembangannya itu pada periode keempat ini. Karena pada periode ini itu telah muncul bibit-bibit unggul dalam kaligrafi, dan juga pada periode ini tuh dimunculkannya suatu lomba kaligrafi dalam cabang MTQ. Nah, di periode ini juga itu di mana dimunculkannya lomba untuk melombakan para kaligrafer muda yang berbakat untuk bersaing satu sama lain, sehingga mereka itu semakin termotivasi, semakin mempunyai inovasi yang baru, teknik-teknik yang baru gitu, sehingga munculnya karya-karya hebat dalam perlombaan kaligrafi ini. Voilà. Dan setelah kita menjelaskan perkembangan-perkembangan itu, saya menyimpulkan bahwasanya perkembangan hot di Indonesia itu sudah melalui 4 periode. Yang pertama periode perintis, periode orang-orang pesantren, periode pelukis dan pendobrak, periode kader-kader MTQ, dan perkembangan hot atau kaligrafi di Indonesia itu sudah bukan lagi menjadi hobi, akan tetapi menjadi warna perkembangan budaya Islam di Indonesia, dan juga sudah menjadi profesi bagi masyarakat Indonesia untuk menghasilkan karya-karya kaligrafi untuk didistribusikan kepada masyarakat luas. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang kaligrafi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.